Selamat siang, Ibu Weni Astuti, sebagai dosen pengampu mata kuliah PTBE Universitas Pertamina. Pada kesempatan siang hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Energi Angin Pas Pantai atau Offshore Wind Turbine. Presentasi ini diambil berdasarkan artikel by EESI, yaitu salah satu organisasi lingkungan dan energi dari Amerika Serikat. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Brian Timothy dengan NIM 39. Yang kedua ada Hana Putri dengan NIM 27. Yang ketiga ada Vena Felicia dengan NIM 29. Dan terakhir adalah Dada Calvin dengan NIM 34. Pada bagian pertama presentasi ini, kita akan membahas tentang latar belakang dan sistem kerja dari offshore wind turbine. Latar belakang dan sistem kerja ini akan dibawakan oleh rekan saya, Hana. Terima kasih kepada Saudara Brian. Untuk latar belakang dan sistem kerja akan saya jelaskan. Untuk latar belakang dari turbin angin lepas pantai, yaitu merupakan pemanfaatan energi laut dengan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, di beberapa negara Eropa dan 2 negara Asia, itu memiliki ladang angin lepas pantai yang cukup besar, sehingga mampu memasok energi yang lokal, bersih, dan juga terbarukan. Untuk sistem kerjanya, secara umum, itu udara yang bergerak di atas bilah turbin akan menciptakan gaya angkat aerodinamis yang menyebabkan rotor dan bilah berputar. Kemudian nanti sistem turbinnya akan memiliki generator yang mengubah tenaga mekanik dari bilah yang bergerak menjadi energi listrik yang kemudian akan disalurkan melalui kabel bawah laut. Keuntungan dari turbin angin lepas pantai dibandingkan dengan turbin angin biasa, yang pertama, menghasilkan lebih banyak energi per jam daripada turbin di darat. Kemudian yang kedua, memiliki rotor yang lebih besar daripada turbin di darat. Untuk perbedaannya antara offshore dan onshore, yang pertama, kalau offshore itu berada di laut sehingga angin tidak terganggu oleh bangunan atau daratan yang lebih tinggi. Untuk onshore itu berada di darat. Kemudian yang kedua, turbin laut perlu pangkalan untuk stabilitas di laut dalam, sedangkan onshore tidak. Kemudian selanjutnya, turbin laut umumnya memiliki rotor dan blade yang lebih besar dibandingkan turbin yang ada di darat. Untuk perkembangannya sendiri, di beberapa perusahaan itu sedang mengembangkan turbin apung di perairan laut dalam dengan teknologi yang bernamakan Sway, yang berbasis di Norwegia dengan perairan antara 100, 400 sampai 700 meter di bawah kedalaman air laut. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan offshore wind turbine di kawasan Eropa dan juga Asia. Seperti kita ketahui, Eropa merupakan salah satu benua yang mengedepankan energi baru yang bisa menghasilkan emisi seminim mungkin. Oleh sebab itu, offshore wind turbine ini merupakan salah satu produk yang diprakarsai oleh negara-negara di Eropa. Eropa sendiri sekarang sudah memiliki 39 ladang angin lepas pantai, dan mereka berencana pada tahun ini menargetkan 400 gigawatt listrik dapat dihasilkan dari offshore wind turbine. Kemudian pada tahun 2030 yang akan datang, 150 gigawatt. Pada grafik ini dapat kita lihat bahwa Eropa sangat mendominasi penggunaan listrik yang berasal dari offshore wind turbine. Pada bagian pertama, yang paling mendominasi adalah United Kingdom, disusul oleh Denmark, Netherlands, Sweden, dan kemudian China. Untuk daerah Asia sendiri, kita membahas China karena China merupakan negara Asia yang paling banyak menggunakan wind turbine ini. China sudah memiliki 32 wind turbine berkapasitas 104 megawatt dan merencanakan akan membangun lagi 4 ladang angin yang dapat menghasilkan listrik berkapasitas 1000 megawatt. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan wind turbine di Amerika Serikat. Pada perkembangan wind turbine di Amerika Serikat, kita melihat dari 4 sisi. Yang pertama ada potensi, yang kedua ada rencana, ada penetapan dan perizinan, dan juga ada insentif pemerintah. Amerika yang kita ketahui memiliki daerah yang begitu luas, dikelilingi oleh berbagai pantai, dan memiliki danau-danau besar, memiliki potensi besar untuk bisa menghasilkan 900.000 megawatt listrik. Rencananya mereka ingin mengembangkan energi listrik dan menjadikan energi listrik dari offshore wind turbine ini
memasok 20% listrik di tahun 2030. Namun, untuk memasang offshore wind turbine ini terdapat kendala, yaitu banyak sekali pihak-pihak yang harus dilewati perizinannya. Seperti pemerintah yang dari negara-negara yang terdampak, negara bagian Amerika Serikat yang terdampak, terus beberapa organisasi seperti Angkatan Darat, CIQ, DoD, DOI, dan lain-lain. Pemerintah Amerika Serikat sendiri pada tahun 2009 telah mengalokasikan dana sebanyak 100 juta US dollar untuk fasilitas penelitian dan pengembangan energi angin lepas pantai. Selanjutnya, untuk perkembangan di daerah-daerah tertentu di Amerika Serikat akan dibawakan oleh rekan saya, Vena. Beberapa daerah di perairan US memiliki proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai bergerak maju, yaitu berada di sepanjang pantai Atlantik Utara, Great Lakes, dan pantai Pasifik Northwest. Yang pertama, pantai Pasifik. Dibandingkan dengan pantai timur, air di pantai Pasifik menjadi lebih dekat ke pantai. Hal ini membuat perkembangan angin lepas pantai Pasifik menjadi lebih menantang. Pantai Pasifik memiliki potensi turbin angin lepas pantai berkapasitas tinggi. Angin di lepas pantai Pasifik dapat menghasilkan listrik sebesar 130 gigawatt atau sekitar 2 kali kebutuhan negara bagian pada sore hari. Selanjutnya, Great Lakes. Di seluruh wilayah Great Lakes, beberapa penjabat publik meminta lebih banyak data tentang energi lepas angin pantai. Dan didapatkan data laporan dari Gubernur Michigan menemukan bahwa 20% atau 7.874 mil persegi dari perairan Great Lakes di wilayah Michigan memiliki kedalaman 30 meter atau kurang, di mana 537 mil persegi adalah dapat menguntungkan untuk membangun ladang angin lepas pantai. Yang ketiga, Teluk Meksiko. Pada tahun 2005 dan 2007, Kantor Pertahanan Umum Texas mengeluarkan sewa untuk proyek angin lepas pantai kepada Wind Energy System Technology. Sewa tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian sumber daya angin, memantau pola burung, dan mengumpulkan data dari menara meteorologi di daerah lepas pantai dari Galveston, Texas. Yang terakhir, Pantai Atlantik. Departemen Dalam Negeri secara resmi membentuk konsorsium energi angin lepas pantai Atlantik untuk mengordinasi upaya negara bagian dan federal yang berkaitan dengan perizinan, studi lingkungan, hambatan teknis dan keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara ladang angin lepas pantai dan pabrik turbin. Pada bagian selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Daniel. Beliau akan menjelaskan tentang public concern dan benefits dari offshore wind turbine. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang public concern dan benefitnya. Nilai real estate maksudnya adalah bagaimana pengaruh pembangunan ladang angin yang mempengaruhi nilai suatu bangunan atau suatu properti. Nah, pada studi tahun 2006 yang dilakukan oleh Brent College di ladang angin darat Madison, tidak menemukan bukti bahwa turbin angin mempengaruhi harga suatu properti. Nah, yang kedua ada pariwisata. Pantai atau tujuan utama wisata di Amerika Serikat dan negara bagian pesisir mengumpulkan sekitar 85% dari semua pendapatan terkait pariwisata. Pemerintah melakukan survei pada wisatawan tentang ladang angin dan hasil survei mengatakan bahwa wisatawan kemungkinan akan berkunjung jika jarak ladang angin dengan pantai tidak terlalu dekat. Nah, yang ketiga adalah kegiatan radar dan militer. Turbin dan struktur besar lainnya dapat menyebabkan penyumbatan atau gangguan kekacauan pada radar pengintai dan sistem elektromagnetik. Masalah ini dapat diatasi dengan pemilihan lokasi yang cermat atau dengan meningkatkan perangkat lunak pada radar yang ada. Yang keempat, burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat dibunuh oleh turbin angin, sama seperti mereka terancam oleh banyak aktivitas manusia dan alat produksi energi lainnya. Evaluasi prapengembangan dan pertimbangan rute migrasi dapat mengurangi risiko ladang angin yang membahayakan burung dan kelelawar. Yang kelima, kehidupan laut dan perikanan. Studi ladang angin Eropa menunjukkan bahwa gangguan habitat yang disebabkan oleh pembangunan dan pemasangan ladang angin
bersifat sementara, dan keberadaan turbin angin dapat secara signifikan meningkatkan kelimpahan lokal ikan dan kepiting hidup di dasar sungai. Nah, selanjutnya ada part 2, yaitu yang pertama cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim, turbin angin lepas pantai dirancang untuk melambat atau mati dalam cuaca buruk, seperti saat angin melebihi 50 mil per jam. Yang kedua adalah perubahan iklim. Dengan mengganti listrik yang seharusnya dihasilkan oleh batu bara atau gas alam, tenaga angin lepas pantai mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang ketiga adalah ekonomi dan pekerjaan lokal. Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa ladang angin lepas pantai menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada angin darat. Yang keempat, variabilitas angin. Angin adalah variabil tapi bisa diprediksi. Tidak ada pembangkit listrik yang 100% dapat diandalkan. Sehingga sistem terintegrasi dengan berbagai sumber sudah umum digunakan. Pada bulan Desember 2009, beberapa negara bagian di Eropa bekerja sama untuk membangun jaringan listrik besar yang dapat diperbarui di Laut Utara. Yang kelima adalah biaya. Ladang angin lepas pantai lebih mahal untuk dibangun dan dirawat daripada ladang angin darat, karena biaya yang lebih tinggi untuk struktur turbin yang lebih besar, pondasi dan turbin lepas pantai, dan kabel transmisi laut. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang public concern dan benefit. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.